Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharapkan ridha Allah, sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Bilal kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridho. Kalau Allah tidak ridho dengan apa yang kita laksanakan, kita lakukan, tidak ada artinya puasa kita. Dan kita mengharap surganya Allah. Wa na'udzubika, dan berlindung kepada Allah min sakhatika wan nar, dari murka Allah dan dari siksa api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, tujuan atau hikmah diturunkannya kepada kita syariat ini memiliki hikmah-hikmah. Kalau misalnya sholat, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan hikmah diturunkannya sholat itu untuk apa? Dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nggak mungkin orang melakukan perbuatan keji dan mungkar kalau dia sholat. Kalau dia masih melakukan hal itu, artinya sholatnya tidak benar. Yang kedua, zakat misalnya. Syariat diberikannya zakat itu untuk apa? Dijelaskan dalam Al-Quran, khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambil zakat itu untuk membersihkan harta mereka, membersihkan jiwa mereka, dan agar juga harta itu tidak hanya berada pada orang kaya saja, tapi bisa terdistribusi dengan baik kepada orang lain. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan mengeluarkan zakat, sedekah? Itu tujuan hikmah daripada zakat. Kalau haji misalnya, haji itu dijelaskan dalam Al-Quran tujuan hikmahnya litukabbirullah ala ma hadakum wa litukabbirullah, agar kita memperbanyak asma Allah, dan juga uliyadhkur ismallah fi ayyamin ma'lumat, banyak-banyak zikir, berzikir, bertalbiyah. Dan dengan demikian kita juga bersyukur atas hewan ternak yang diberikan kepada kita. Nah, yang uniknya, yang luar biasanya puasa ini hikmahnya seperti yang banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, la'allakum tattaqun. Ayatnya kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, hampir rata-rata semua kandungan Al-Quran itu untuk orang bertakwa. Artinya takwa ini sungguh luar biasa maknanya. Sudah dibahas tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, saya akan menyampaikan salah satu hadis yang juga penting untuk kita ketahui. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada nanti 7 kelompok golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, coba kita lihat apakah kita termasuk dari 7 orang ini. Dan ini juga mengarah kepada orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Imamun adil, imam yang adil. Luar biasa hadis ini menjelaskan yang pertama urutannya imam yang adil. Kenapa bukan urutan kedua, ketiga? Karena imam ini sangat penting sekali. Kalau imam itu tidak adil, akan rusak satu tatanan, apakah negara atau daerah dan lain sebagainya. Adil itu berlaku jujur, benar. Adil itu dari kata-kata adalah ya'dilu, lurus. Tidak diskriminatif, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi dia orang-orang benar, lurus. Oleh karena itu kalau kita lihat di Eropa, neraca keadilan itu kayak timbangan, harus adil.
Nah, pemimpin juga harusnya demikian. Kalau dia berlaku adil, maka pertama sekali dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin itu, imam itu tidak adil, maka dia yang pertama sekali nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena berlaku adil itu dekat kepada takwa. Intinya juga kepada takwa. Ini yang pertama, imamun adil. Yang kedua, hadis ini menjelaskan wa rajulun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang senantiasa berada dalam nuansa, dalam pendidikan beribadah kepada Allah. Lingkungannya, lingkungan senantiasa pengajian, ibadah. Lingkungannya orang-orang yang senantiasa senang mengajak kebaikan, taklim, dakwah. Apalagi anak-anak kita sekarang, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Orang-orang baik laki-laki maupun wanita yang nasya'a itu tumbuh kembang fi ibadatillah, senang ibadah kepada Allah. Sebenarnya kita sangat menganjurkan Bapak Ibu membawa anak-anak untuk ke masjid, karena nanti anak-anak kita ini yang akan menjadi generasi-generasi. Tetapi karena mungkin ada anak-anak ibu yang suka lari sana lari sini, maka diberikan tempat di selasar, biar mungkin juga tidak mengganggu kekhusyukan. Tetapi kalau anak kita selalu ibadah kepada Allah, senang diajak dakwah, senang ikut pengajian dan sebagainya, asal tidak mengganggu, ini sungguh luar biasa. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang akan mendapat perlindungan di sisi Allah adalah orang yang senantiasa qalbuhu, hatinya terpaut dengan masjid, cinta masjid. Oleh karena itu dijelaskan dalam salah satu ayat yang ada di sini, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, walam yakhsha illa Allah, dan dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hatinya harus terpaut dengan masjid, cinta masjid. Di mana saja kita berada, misalnya dalam perjalanan kita ke masjid, meskipun kita tidak ke asyarif misalnya, tetapi di rumah kita atau ketika kita dalam musafir singgah ke masjid, hatinya terpaut. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah wa tafarraqa fihi 'ala Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Artinya dalam kita bersahabat, dalam kita misalnya memiliki orang-orang yang kita senangi itu karena Allah. Kalaupun kita berpisah, nggak suka sama dia mungkin karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik, setelah kita nasihati dia tidak mau, ya sudah, kita berpisah karena Allah. Jadi berpisah, ya senang, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Saya benci sama dia karena dia suka mabuk-mabukan. Sudah dinasihati nggak mau, tapi mabuk-mabukan juga. Saya benci dia karena dia masih suka korupsi. Kita udah bilang, sudah sampaikan, jangan korupsi, mengambil hak orang lain, itu menzalimi diri. Tetapi dia juga masih korupsi. Ya udahlah, kita berpisah saja. Berpisah bukan berarti putus silaturahim, tidak. Tetapi kita tidak mengikuti cinta dan benci karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'ah. Orang-orang yang mungkin diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini yang terjadi ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaiha mengajak beliau untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ Nabi Yusuf alaihissalam melihat kebesaran Allah dan dia menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apalagi sekarang kalau kita lihat, kita perhatikan bagaimana anak-anak kita dengan menggunakan gadget dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketemu orang di Facebook, di Instagram, ngajak ketemuan, atau bahkan juga ada yang men-share foto-foto yang tidak baik, tidak benar, mengajak untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang terhindar dari hal ini, insya Allah dia akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah. Yang keenam,
Wa rajulun tasaddaqa bisadaqah. Orang yang bersedekah dengan sedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Dia tidak umbar, dia tidak sum'ah, tidak riya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu. Maksudnya apa? Orang lain itu enggak tahu. Dia bersedekah membantu panti asuhan, membantu masjid, membantu orang-orang yang susah. Dia tidak banyak ngomong tetapi dia senantiasa bersedekah. Ini adalah orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Yang terakhir jamaah sekalian rahmati Allah, wa rajulun zakarullah fi khalwah khalian. Orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat aina, menangis air matanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini pastinya kita memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita dalam keadaan sendiri, tidak dalam kondisi ketika kita susah saja. Mungkin kalau kita sakit, kita berdoa, ya Allah aku sakit, ya Allah, nangis kita. Tapi dalam kondisi kita senang, apakah kita juga bisa menangis? Di bulan suci Ramadan inilah Allah ingin melihat kita, rajulun, orang-orang yang senantiasa mengadahkan tangannya berdoa kepada Allah sampai air mata kita menitik. Kita ingat dosa-dosa kita ingat bagaimana orang tua kita yang sudah wafat, kita ingat bagaimana kita dulu banyak kesalahan dalam keluarga kita, dengan anak kita, atau mungkin dengan teman-teman kita. Fafadat ainah, mengalir air matanya. Maka inilah air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.